Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pj Dayat dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan IPA yang mana praktek saya ini yaitu berjudul perpindahan air dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan efek siphon. Nah, yuk kita lihat bagaimana praktiknya. Di sini sudah ada dua wadah. Yang pertama ada wadah yang berisikan air dan wadah yang belum terisi air. Nah, kali ini kita akan menggunakan efek siphon, yaitu berubah dengan selang. Bagaimana selang ini bisa mengantarkan air dari sini ke sini tanpa dorongan, yaitu praktekannya seperti ini, yang mana kita celupkan dulu selang dan memenuhi selang ini dengan air. Ketika sudah penuh, kita balikkan dengan cara seperti ini, dan nah, begitulah perpindahan air dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan efek siphon, yang mana fenomena ini adalah fenomena fisika, yang dimana cairan dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui sebuah selang atau pipa tanpa bantuan pompa sekalipun. Nah, beginilah proses pemindahannya. Nah, oke teman-teman, jadi yang tadi yang saya praktikkan itu kan perpindahan air dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan efek siphon. Ya, yang mana efek siphon itu adalah fenomena perpindahan cairan dari satu wadah ke wadah lain yang lebih rendah menggunakan pipa tanpa perlu dipompa. Nah, karena perbedaan ketinggian level cairan yang ke tekanan atmosfer, nah fenomena ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti sistem pengeringan air hujan, penyiraman toilet, dan sistem irigasi untuk memindahkan cairan secara otomatis. Nah, karena efek siphon ini ialah ilmu fisika yang membuat efek siphon terjadi itu adalah perbedaan tekanan, gravitasi, dan kohesi molekul air. Nah, yang pertama itu ada perbedaan tekanan. Nah, karena yang tadi saya praktekkan itu yang mana tekanan air A ke air B itu yang mana itu adalah tekanan atmosfer yang mendorong air dari tekanan pada wadah yang A ke wadah yang B, itu mendorong air masuk selang, dan sementara di bagian selang yang tinggi tekanannya lebih rendah, yang mana itu di air di ujung yang lebih rendah sedang turun, nah, sehingga menurunkan tekanan di seluruh kolam air A. Nah, akibatnya air dari wadah A itu didorong masuk ke selang, bergerak menuju area bertekanan lebih rendah, yaitu ke wadah B, yang mana hukum fisikanya itu yang bekerja ada fluida. Fluida selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang selanjutnya ada gravitasi. Nah, gravitasi yang mana menarik dari ujung selang yang lebih rendah atau pada wadah B, yang mana air yang bergerak turun ini menghasilkan gaya tarik terhadap air di seluruh selang. Nah, karena air adalah kolom yang sambung menyambung. Nah, secara fisikanya itu ada potensi gravitasi sisi tinggi lebih besar dan potensi gravitasi sisi rendah lebih kecil.
Yang mana perbedaan potensial gravitasi itu menciptakan energi yang menggerakkan aliran hukum fisika yang terlibat. Yang mana hukum fisika yang terlibat itu adalah energi potensial gravitasi, EP sama dengan mgh, yang mana hukum Bernoulli-nya adalah seperti ini. Nah, dari kesamaan Bernoulli kita bisa lihat ketika H ketinggian itu menurun dan kecepatan V naik dan tekanan P itu berkurang. Inilah sebab air tertarik turun. Tekanan turun ini sebab air tertarik turun. Nah, tekanan turun, air di sisi lain ikut mengalir. Yang terakhir itu adalah kohesi molekul air, yang mana air memiliki sifat kohesi, yaitu molekul-molekul yang saling menarik. Nah, yang saling tarik menarik ini juga membuat air dalam selang bertindak seperti setuas tali cair, kayak si air tuh kayak tarik menarik gitu, bagaikan tali, yang mana seluruh kolom air di selang itu tertarik. Nah, dan termasuk air yang ada di dalam wadah A. Nah, tanpa kohesi, sifon tidak bisa bekerja karena kolom air akan terputus. Contohnya itu kayak tarik satu bagian jelly atau slime, maka seluruhnya itu ikut tertarik. Begitu juga air dalam sifon. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.